planning kita. Saya buka nih sedikit ya. Planning kita itu ada, saya lagi usahakan untuk 5 lomba layang-layang offline. Offline di Bali ya? Di Bali. Di Denpasar? 21 apa nih kalau nih? Nah, Garuda apa? Nah, kita kembali ke kira-kira apa yang menurut Blida sekarang nih? Nabrak kendaraan berat yang parkir dan beliau mengalami cedera kepala berat. Yang problemnya adalah ada 2 ambulans datang tidak mau ngangkut karena nggak pakai APD. Malamnya saya komplainkan dengan seorang kawan di birokrasi, protokol yang terjadi ini justru akan membunuh masyarakat yang butuh pertolongan. This is not right. Ketika layangan seseorang putus kemudian jatuh di rumah orang atau di rumah siapa gitu, nah itu hak milik siapa? Jadi kita ini sekarang lagi di pinggir pantai. Pantai apa namanya nih, Pak? Pantai Hayat. Pantai Hayat ya? Pantai Hayat ya. Pantai Duyung ya? Ya, jadi kita ini sekarang sedang minjam tempat di Bali Isakaya BRBQ. Terima kasih supportnya. Oke, langsung aja mungkin ya Pak ya. Kita nggak usah pajak seram-seram gati. Oke, kita ini ngobrol santai ya, nggak ada topik-topik yang terlalu hanya ya seputar layangan. Sanur gimana sih Sanur? Nah, Pak Blida Soto ini selain tokoh layangan itu sebenarnya Blida Soto ini sambil makan yuk. Yuk sambil makan. Cuek-cuek kan. Mumpung daripada dingin. Nah, terus next apa? Nah, mungkin banyak kan yang belum tahu mungkin Blida Soto ini sebenarnya seorang apa gitu loh. Selain yang orang tahu kan hanya di dunia layangan aja. Nah, selain itu apa kegiatan kesibukannya Pak? Mungkin punya usaha, hotel dan lain-lain atau gimana? Usaha sementara berhenti. Usaha sementara berhenti. Usaha apa Pak? Betulnya perhotelan. Oh, perhotelan. Hotel juga ya. Itu harusnya kita mulai membangun rebuild lagi di bulan Maret 2020. Tapi maklum lah nih pandemi nggak jelas, jadi paksa kita tunda. Kalau dengan perhitungan finansial, perhitungan ini sambil makan ya, perhitungan apa namanya tingkat okupansi, tingkat kunjungan juga pastinya nggak bakalan bagus nggak seperti 2019 ke bawah. Jadi kita tunda. Dan tuh beli juga aktif di organisasi. Salah satunya adalah di PHRI Denpasar. Oh, PHRI, Organisasi Pariwisata. Kebetulan beli juga pengurusnya di sana, di bidang kebudayaan dan lingkungan. Gitu. Ya, ya. Dan yang lain-lain. Mesti batuk dia. Ya, ya. Oh, berarti Pak Ade ini juga pengusaha juga semeton. Jadi mungkin kalian yang setahu kalian kan Pak Ade ini cuman awang layangan. Nggak apa-apa, itu trademark ya, ya. Loh gitu. Nah, coba-coba nih. Ya, Pak Ade, lanjut. Nah, soalnya terakhir aku ketemu Pak Ade itu waktu Nagaraja itu 2016. 2016 itu ya? Ini 5 tahun yang lalu, nak. Gila, hampir. Mengeluh sekali ya. Nah, itu kan dahsyat sekali antusias masyarakat soal Nagaraja itu Pak Ade ya. Nah, itu saya ingat itu Pak Ade sampai nangis gara-gara batal terbang. Nangis Pak Ade waktu itu ya? Yang mana? Oh, enggak sampai nangis yang ya? Mana? Enggak. Oh, yang hari pertama itu. Tergantung yang mana? Tergantung yang mana? Saya dengar sih Blida Soto sampai nangis dia batal terbang gini ya, soalnya kan sudah rame gitu. Gimana itu Pak Ade? Yang mana tuh? Yang mana nih? Karena pertama adalah pengukuran muri. Waktu pengukuran muri oleh Bapak Wali Kota waktu itu. Nah, waktu Bapak Wali Kota minta terbang kan, maksudnya gitu. Biar mengungkap karena itu layang-layang, biar mengungkap. Padahal waktu kita setting tidak ada metegul segala macam, akhirnya berani. Nah itu is fine, nggak ada masalah. Kedua di Padanggala terbang karena tiang di atas tower waktu itu ikut dengan Bu Putu Nurayati dan semuanya ya, kita di sana memberikan apa namanya point of view. Terus 2000 buat lagu, ini saya ingat berapa kali dia terbang tuh. Buat video klip sama Gus Teja, buat soundtracknya. Itu robek ekor, main, nggak ada masalah. 2017 kalau nggak salah itu ya. Yang waktu, ada 2017 sampai 2018 yang jatuh itu yang nimpa orang. Yang nimpa orang maksudnya. Marah baru ada saya, marah karena menonton saya. Enggak, yang jelas waktu Pak ada mungkin yang orang link itu nangis itu mungkin waktu itu saya ya naik
yang cara anak Bali kelinggihan gitu lah. Oh, kelinggihan. Waktu itu betul, bukan saya marah, enggak. Waktu itu simpel sekali, enggak ada. Perasaan saya plong, datar. Karena apapun tentang Naga Raja, faktor risikonya udah kita pikirkan dari awal. Mau patah, mau apa, mau robek, udah kita pikirkan dari awal. So, jadi nggak kaget gitu. Yang waktu cuman sekali aja saya marah waktu penonton bengkung gitu loh. Karena sulit diatur ya? Ya sulit diatur ya. Saya mengerti antusias. Kan memang banyak sekali itu Pak. Memang ya sulit itu membludak sekali waktu itu. Sekali ya. Ya kalau dihitung-hitung karena kita bisa melihat jumlah manusianya itu dari hitungan tiket ya, tiket sepeda motor. Perkiraan berapa itu waktu itu Pak? Tiket sepeda motor aja kurang lebih 15.000. 15.000? Yang habis gitu, yang sold out. Per orang kan waktu itu 5.000 ya? Enggak, maksudnya 15.000, nggak tahu 5.000 atau berapa per orang. Itu kan STT itu adik-adik itu yang punya hitungan sama pecalang dan desanya. Jadi waktu itu 15.000 motor dan 5.000 mobil dan truk waktu itu yang hampir total 20.000 yang habis. Jadi kurang lebih kali dah 1,5 deh gitu loh. Anggaplah kalau dikali 2 manusianya kan terlalu berlebihan. Anggaplah kali 1,5, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang. Naik motor kan wajar lah. Jadi kita kali 1,5 aja udah tahu deh angkanya berapa. Jadi atas 25.000 lah. Pinjam dong koreknya. Iya. Nah waktu itu memang saya marahnya karena apa? Waktu itu marah karena penonton. Ya karena itu risiko kalau ditimpa layangan seberat 707 kilo itu tidak gampang gitu loh. Berapa usianya Pak Dek? Mungkin Pak Dek? 44. 44 tahun? Masih kelihatan kok 34, tenang aja. Gaulnya sama anak-anak muda soalnya. Sing anak muda kan tua, pepes semua. Hampir segala lapisan ya. Oh ya, beragam beragam ya. Kalau saya berteman beragam. Nah kembali lagi soal Naga Raja itu, kan aku masih heran tuh, kok bisa banyak segitu ya. Berarti yang itu kan yang hari keduanya baru terbang itu ya Pak? Tidak ya? Ya, hari kedua. Nah waktu gagal terbang itu pertama itu gimana sih perasaan Bledek itu Bledek? Biasa kan? Nggak ada yang spesial. Segitu banyaknya sudah yang datang. Ada Gus Tejo, ada wali kota gitu gimana? Nggak ada masalah itu. Nggak kecewa? Nggak ada sama sekali nggak ada. Atau emang settingan emang gitu? Sama sekali nggak. Karena saya takutnya itu yang cuma satu ya, saya takut waktu nimpa penonton. Karena layarnya kan berat sekali. Saya waktu itu ngerinya itu ada. Apakah sengaja Bledek nggak terbangkan karena saking banyaknya takut risiko penonton tertimpa? Enggak. Karena emang waktu anginnya. Hari pertama karena faktor angin, jadi kalau take off dia harus benar-benar clear di depan sama kayak pesawat, nggak boleh ada hambatan. 1-2 manusia nggak masalah, tapi kalau ada ratusan ribuan manusia di depannya, angin itu nggak loss. Jadi kampitnya itu dia nggak nemu angin, jadi gitu, ketarik nggak seimbang ya jatuh, wajar sekali. Kalau orang yang nggak tahu tentang aerodinamis layang-layang dan trik dalam menerbangkan ya mereka akan berpikir yang negatif gitu. Orang yang sudah tahu mereka ngerti, this is not good, ini nggak benar jalannya gitu. Ya bukan si penariknya, bukan si penunjuknya yang punya salah, human error dari penonton. Gitu. Cuman saya ngerinya satu aja waktu itu, penonton waktu itu ada yang kena bantang guangan. Ada yang kameranya hancur ya. Kameranya hancur, tapi syukurnya orangnya nggak apa-apa. Yang saya dengar juga ada kena bantang guangan kepala. Saya takut waktu itu terjadi korban jiwa. Korban jiwa itu yang saya takut. Itu yang lain-lain ada paling masalah. Takutkan ya. Ya, tapi karena mereka bengkung gitu loh. Saya marahin juga orang-orang itu. Waktu itu lepas kontrol juga saya marahin orang karena udah dikasih tahu baik-baik, tetap ngerangsa. Cuman di sanalah antusias orang gitu loh. Di kali kedua nggak kayak begitu. Yang hari besoknya kan bisa terbang kan? Saya pingin karena besoknya nggak sebanyak itu ya. Maksudnya nggak sebengkung itu orang-orangnya gitu loh. Jadi tapi banyaknya volumenya hampir sama dan membludak waktu itu gitu loh. Cuman orang-orang udah mulai ngerti gitu loh. Ternyata kan saya jelaskan juga dari sosial media, dari Instagram waktu itu apa yang menjadi penyebabnya, di TV juga saya jelaskan apa yang jadi penyebabnya. Mungkin orang-orang mendengar jadi sehingga tahu diri, dia kasih space dan dapat angin. Sayang anginnya nggak kencang, itu aja sih. Pun kalau anginnya kencang juga rugi, nggak bisa megang talinya. Ya itu berapa harus megangnya Pak Bledek? Kalau sebanyak-banyaknya orang, mungkin angka 100-200 orang isang dibongkol, talinya kencang bisa gitu loh, mongkolin. Cuman yang di depan, di antara 100 orang itu, anggap dari 100 orang kalau dia terbang,
yang paling depan itu nggak bisa mengendal tali karena udah dia angkat duluan. Oke. Jadi sistemnya itu kita udah siapin katrol, layangan naik nih, skenario-nya layangan naik. Talinya pasti ukurannya kan ukuran 16, gede banget nih segede itu tuh. Yang menek ya terus kita nggak bisa megang kayak begini, pasti diangkat. Jadi harus ditarik dengan dibantu ditarik dengan katrol. Katrol ya. Sehingga dia sudutnya lebih turun, dipegang orang kanan kiri baru di hold. Nah itu paling masuk akal gitu. Nah cuman sayangnya waktu itu kan angin cuma 13 knot ya nggak mungkin lah bisa terbang. Ngungkap aja. Naik sih semua ekornya naik segala macam tapi nggak bisa bertahan. Itu layangan sebesar itu udah termasuk emas namanya. Sangat emas, sangat aerodinamis. Sekarang gimana kabar bantang-bantang itu udah? Bantang semua masih bagus. Masih bagus itu masih bagus karena itu memang pilihan sekali ting kan saya bersama tim waktu itu mau undagi top kita di Daging Pekan, kita betul-betul pilih bahan yang kualitas satu. Dan tingnya pun juga panjangnya paling pendek itu 10 meter tuh. Dan itu sudah ada obat, sudah diobati segala macam dan ya termasuk harganya mahal banget tingnya waktu itu bambu itu. Ya, nah 20.000 itu per meter. Mungkin juga pertanyaan nih dari netizen Lida. Itu tiket-tiket itu kan dananya itu dikelola STT gitu ya? Dana apanya? Dana tiketnya tuh? Oh dana tiket. Dana tiket waktu itu jadi begini, saya kan programnya adalah itu satu paket dengan Piala Lomba Dananjaya pertama. Lomba layangan. Iya. Lomba layangan yang saya pikir selama ini lomba layangan itu hadiahnya nggak pernah jelas dari depan. Kita jelaskan hadiah dari depan seperti apa, jumlahnya seperti berapa, seberapa gitu loh. Jadi mengejar angka 100 juta cash yang dibagikan nggak mudah. Dari biaya pendaftaran aja nggak nutup. Gitu. Dan yang nutup itu adalah semua dari tiket-tiket itu semua. Naga Raja itu. Dari Naga Raja nutupin semua. Operational cost dari sebuah lomba kan tinggi. Iya. Kita operational costnya waktu itu kalau nggak salah sih sekitar 170 juta. Termasuk hadiah, termasuk dengan konsumsi dan semua segala macam, piala dan segala macam, biaya juri. Juri pun kita nilainya nggak murah. Waktu itu juri kita nilaikan antara 1 juta per hari ya kalau nggak salah mereka. Sedangkan di lomba-lomba sebelumnya saya tidak mau sebut siapa yang menyelenggarakan lomba, dihargai cuma 300.000 itu kasihan loh. Karena saya butuh juri yang betul qualified dan kita menghargai juri tersebut dengan sepantasnya gitu loh. Nah itulah salah satu. Betul. Nah waktu itu kan mungkin banyak semeton yang berpikir negatif mungkin ya, dek soto ngalih keuntungan nih kayak Naga Raja nih gitu, tiket yang lek-lek. Saya tahu banget PC Raga, saya liut lah. Nggak pernah berpikir ke mau gitu. Ini udah diklarifikasi langsung. Wah, dia udah berpikir gitu? Mungkin aja, tidak deh. Isin kepala, ada lens soalnya Pak. Isin gumi. Apalagi ada wali kota kemudian. Nah, mungkin ada dana support dana dari Pemprov, Pemkot waktu itu. Pemprov tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Secara dana lomba itu lomba berdikari sekali dari STT sendiri mengusahakan dari uang kas pemuda sendiri. Kalau layang-layang sih saya dan STP, saya dengan koperasi. Nah, kebetulan Menyarankan Pekan kan disupport oleh koperasi kita. Tuh, jadi berdikari semua, plus dengan teman-teman sponsor yang ikut jadi sponsor penggembira ya, dengan senang hati lah. Ya, nah, mungkin banyak yang berpikir juga kan, ada soto, wali kota, kepentingan wali kota kan gitu. Enggak beda ya. Ada juga. Ada kepentingan ya silahkan, nggak ada kepentingan ya silahkan. Itu nak bin patu isin gumi ada gitu ya. Kalau saya sih terbiasa menghormati orang. Menghormati orang dalam arti sejauh mana nobody's perfect in this world gitu. Nggak ada yang sempurna. Karena dalam suatu penokohan saya masukkan dalam sebuah penamaan apa yang menjadi hasil karya. Gitu. Itu salah satu penghargaan saya sendiri gitu. Dari sisi saya sendiri dan kebiasaan gitu. Cuma itu aja nah, sih, yang lebih. Ini pertanyaan saya nih Blida. Kenapa sih namanya Raryangon? Mungkin bisa di searching di Google, tapi dari Pak Blida sendiri gimana sih kok bisa
namanya itu Raryangon dan kenapa bisa layangan itu kok bisa sakral ya gitu. Nah, mulai gitu Raryangon. Mulu gitu. Man, kan nak Bali kan gitu, mulu nak Iya. mulu gitu Raryangon. Kok bisa layangan itu bisa sakral? Kok bisa sakral gitu layangan itu? Nah, layangan bisa sakral. Layangan itu semua sakral. Layangan itu bagian dari Raryangon, bagian dari anak putranya Dewa Siwa. Itu yang lebih jelas nanti kan cuma dilontar-lontar sudah ada ya. Yang lebih gamblang lagi buka Google sana lengkap semua. Jadi rago harus nengatin kita yang harus mensakralkan karena itu hasil karya kita sendiri. Curahan jiwa rago kreasi seni kita di sana. Passion kita di sana gitu loh. Masa itu kita awur-awurin? Ya dong. Kalau nggak ada yang ada kita, yang ada rago, yang kalau nggak ada kita yang nengatin, yen kalau Buli urin nengetin. Ya. Nah, uli di kedituan urin nengetin ya enggak dong. Malah dianggap sama. Karena berbicara Bali itu berbicara sakralisasi gitu. Beda Nah, ya. itu tidak ada scientific proof-nya. Yang ada ke lab di John untuk dibuktikan itu nggak bisa gitu lah ya. Oke. Nah, berbicara Blidek Soto gimana sih? Kok bisa Blidek itu hobi melayangan? Apa yang Blidek paling sukai dari layangan itu sampai saat ini? Dari kecil. Ya. Yang membuat Blidek, saya ini senang banget. Keluarga besar undagi layang. Oh, keluarga Blidek undagi. Necap nih, tuh. Dari kecil. Maranggi. Oh, nama Blidek Kadek Keluarga. Suprapte Maranggi gitu ya. Keluarga nama Masih ingat saya waktu itu dulu. Ya. Jadi bawa kadung kebiasaan sama kalau misalnya jadi seorang musisi anggaplah Pak Indra Lesmana kalau saya sebut nama bapaknya kan siapa ibu semuanya keluarganya musisi jadi anak-anaknya mengalir darah seni sana kan gitu atau misalnya kalau kita berbicara Antonio Blanco gitu lah anak-anaknya pasti juga semuanya seniman karena memang turun menurun gitu. Nah kalau masalah apa namanya ini kan kecintaan saya dari kecil dari setahu saya dari pertama kali ada lomba tahun 1978 pertama lomba ya? apa 79 pokoknya saya nontonnya 79 aja sama bapak lucu deh sekali waktu itu. Waktu itu layangan apa yang tren waktu itu? Ada lah Bebean janganlah yang bikin saya fall in love karena itu dulu Bebean Jangan Dua itu ya? Waktu itu kan Banjarangin Tekan bawa Jangan Duinya. Jarang kan kita ngeliat layang ekornya panjang gede sekali padahal cuma 4 meter waktu zaman itu. Tuh. Jadi itu sampai buat tato. Tato jangan itu. Ya, jangan. Kapan itu dibuat tatonya? Waktu tahun 96, 97 ada di bawah itu 96 ya. Udah lama. Representasi dari kecintaan saya terhadap layang-layang. Kelahiran di tahun naga pas. Ragat. Hanya bisa terhapus di saat saya ngeband. Iya. Yang ngeband sing Ngaben. Mana tuh kalau ngaben, kalau anak ngaben jangan ngaben lah kus. Lu suruh gua nih ngeleser nih, no way, sing tadi. Oh berarti karena ya keturunan berarti juga Blidek ya. Nah secara di lapangan Blidek yang kalau saya kan juga antara suka dan nggak suka. Kalau musim layangan kadang-kadang suka melayangan gitu kan. Memang ada kalau ketika layang itu udah di atas kita berhasil nerbangan itu ada rasa sebenarnya banyak filosofi didapat dari layang-layang. Layang-layang itu kan tidak selalu dengan Bebean Jangan yang kreasi itu enggak. Saya sempat vakum layangan sejak saya SMA dan kuliah karena waktu itu otak saya orangnya idealis banget. Dan realis 1 + 1 adalah 2. Jadi waktu itu berpikir bahwasanya tapi tetap melayang dalam arti nunjuk layang dempi, celepuk segala macam, ngambun segala macam, sehingga ada angin kedang menek tun sama orang tua sama bapak saya. Lama setelah itu saya berpikir, sebuah filosofi yang saya dapatkan, makna yang saya dapatkan dari melayangan itu, sehingga ada angin kita berusaha menerbangkan dia sepaling malua. Kayak caranya, wih, yo lindang layangnya tegah, padahal saya ada angin, kita berusaha sama kayak hidup ini, gitu loh. Up and down hidup kita jangan pernah menyerah. Ya, itu yang saya dapatkan makna dan pelajaran dari sebuah hobi ini. Gitu loh bro. Nah sekarang kalau kan tahun lalu 2020 celepuk trennya nih Blidek. Ya. Kira-kira 2021 apa nih layangan trennya? Offline. Offline. Maksudnya? Layang virtual? Offline.
Beda dong. Online itu virtual, offline kan? Oh, offline lagi. Iya. Kembali ke ini yang laptop. kita usahakan untuk kembali ke laptop. Oke. Itu lo ingat lo, offline kita usahakan. Nggak ada gua. Waktu itu kan Blida ngebuat lomba layang, Blida yang buat tuh lomba layang virtual itu. Bin kembali ke pandemic yang nggak jelas itu. Lah beli mau begitu ya, faktanya mau fakta lo itu. Nah, nanti kalau bicara pandemi nanti lah kita. Nanti itu. Nah, artinya apa yang terjadi di dunia, di Indonesia, kewah. Saya tahu akan layang-layangnya kalau teko kudiang deh nah, bapak sih kalau nggak boleh di lapangan, nggak boleh sih ya berbagai kegiatan di benar-benar ya udahlah kita udah melewati gawat darurat waktu itu ya. Well, satu-satunya mewadahi adalah ya tepuk presidennya waktu itu meeting dengan menterinya rapat kabinet melalui Zoom. Loh, kita lo kode plus 62 loh. Ya. Melayan bisa kok pakai Zoom. Oh gitu. Ini something new gitu loh, something new. Kan sih reaksi masyarakat gitu. Dan waktu itu ya udah gulirkan, coba dengan modal 0 rupiah kita jalankan virtual pertama dan jalan gitu loh. Dan Astungkara itu menjadi lomba virtual layang-layang pertama di dunia malahan waktu itu. Dan hebatnya lagi modal kita 0 rupiah. 0 rupiah sekali. Tapi pesertanya berapa dulu? 100 berapa? 150-an ya. Tapi jujur gimana bukan cara menilainya itu Blida? Kalau lomba virtual apa yang sebenarnya dinilai? Gampang, biarkan ya netizen menilai. Sama kalau kamu punya Jang Bali, biarkan netizen yang komen. Gitu ya. Gitu. Ngapain repot-repot ya kan? Netizen kan lebih pinter. Netizen 62 itu barbar banget. Barbar. Nah, tapi ya bagus-bagus. Tapi saya senangnya netizen kalau melihat bagus-bagus. Ya. Apa yang saya prediksi bagus di dalam sebuah lomba virtual setelah saya screen, setelah kurasikan, misalnya dari 150 kita jadikan dia 25 pilihan saya nih, berdasarkan standarisasi yang saya buat, elok, bentuk, warna segala macam dan semua persyaratan sudah terpenuhi. Ya udah, this is 25, the best 25. Ya sekarang kasih aja nilai netizen yang menilai dan selesai. Itu nggak bisa diragukan lagi. Sekarang saya percaya. Dinilai oleh netizen waktu itu ya? Waktu itu kali pertama ya, jujur termasuk kali pertama based on likes juga yang orang belum tentu juga bisa beli likes yang di kali pertama. Dan beli lihat apa yang beli jagokan itu masuk gitu loh. Dan itu adalah sesuatu permulaan yang bagus sebenarnya untuk kehidupan masyarakat kita dari sosial media waktu itu. Tapi bukan itu kebanggaan beli. Apa bukan kebanggaannya? Itu. Kebanggaannya sampai booming gitu Celepuk itu. Tahu nggak berapa value ekonomi yang dihasilkan oleh Celepuk tersebut? Beli tanya balik. Tahu nggak berapa? Berapa itu Blida? Estimasi dari kita berbicara Celepuk berapa? Estimasi aircraft nih. Estimasi saya juga. Banyak yang pengusaha tiba-tiba airbrush gitu kan? Pengusaha beralih-beralih itu ya? Dampak side effect dari sebuah kegiatan virtual ini khususnya di Celepuk ini memberikan dampak nilai ekonomi lebih dari sebuah kegiatan positif. Contoh, jadi setelah kita hitung-hitung nih, satu layangan 2 meter, layangan telah setak tali rupiah, karena saya ini layangan Celepuk ini airbrush, pewarnaan per meter 100.000, jadinya 200.000, belum tali dan tetebengnya 500.000. Minim, satu orang punya 3 layangan, 1,5 juta, kali aja 20.000 udah berapa? Sekian M selama 4 bulan. Ya. Selama 4 bulan di Denpasar saja. Di pasar saja itu belum termasuk Badung, Gianyar dan hampir dan yang nggak masuk akal itu saya juga kaget waktu itu kenapa sampai membuming ke Sulawesi Utara, Sumatera, sebagian besar Jawa paling banyak, Jawa Timur dan Jawa Tengah paling banyak. Di daerah Jawa. Oh berarti itu Celepuk membuming 2020 itu karena ada lomba pertama ya? Pertama ada lomba, kedua orang bikin pertama ada lomba, kedua adalah karena tahun itu tahun tikus. Jadi gitu. Celepuk itu tahun mekebar untuk nyaplok tikus. Gitu. Itu masuk akal loh. Setelah saya pikir-pikir, les aja bener loh. Makanya saya heran dulu kok kebanyakan Celepuk kan layangannya ini. 2021 apa nih kalau? Nah, Garuda apa? Nah.
Nah, kita kembali ke Kira-kira apa menurut Blida sekarang nih? Tetap kita kembali, kita usahakan kembali ke offline, kembali ke layang-layang tradisional kita, bebean jangan, pecuk size juga bervariasi. Tapi celepuk itu selalu mendapati hati dan sepertinya celepuk akan menjadi standar terbaru kita. Setiap lomba pasti akan menempatkan celepuk. Dan celepuk ini setelah saya hitung-hitung kemarin itu sangat berpotensi sekali untuk diekspor ke luar negeri. Sistem knockdown sekarang sudah, kan anak-anak udah pada pintar semua. Ya, betul. Beberapa saya lihat hasilnya sangat bagus sekali, ringkas, tinggal mereka masukkan ke pipa, kirim. Karena saya juga ada beberapa permintaan dari teman-teman di Singapura dan Thailand untuk celepuk. Jadi saya tantang teman-teman, ini ngidang nih, siapa bisa? Karena ini adalah kesempatan emas buat mereka untuk mendapatkan income lebih itu dari sebuah layang-layang. Gitu loh bro. Pengalaman Blida selama jadi tokoh layangan yang pernah Blida paling teringat itu apa sih Blida? Apa nih? Mungkin soal apa buruknya atau suka dukanya lah. Mungkin ada yang sampai meninggal gitu Blida? Wah, ada. Ada ya? Itu kenangan yang paling mengerikan yang saya lihat waktu lomba layang-layang di Padanggala tahun 2013-14. Ketika layang bebian itu jatuh di lapangan menimpa anak kecil, kepalanya pecah. Aduh. Itu adalah sesuatu yang di depan mata kepala sendiri. Saya nggak dekat tapi melihat langsung layangan itu jatuh di kerumunan orang-orang. Tahun berapa itu Blida? 2014 kalau nggak salah. Kalau ya mohon teman-teman yang pelayang-layang yang nonton dikoreksi kalau saya salah tahunnya, tapi itu fakta. Peristiwa itu yang membayangi Blida waktu Nagaraja itu berarti ya? Oh enggak. Kalau itu saya nggak takut masalah itu. Yang waktu Nagaraja itu saya nggak takut sampai separah itu. Karena yang saya ngeri itu adalah di setiap lomba itu penonton tuh merangsak ke tengah lapangan dan resiko ketimpa layangan terutama pecukannya. Saya takut pecukan itu paling bahaya ya? Yupak, dia langsung jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia layangannya nggak berat, tapi daya hujamnya tuh parah sekali. Dan ini kemarin itu bebian yang waktu Padanggala itu bebian ya? Itu bebian. Karena bebian itu ke Bandung, ke Garut, kemudian menghujam dengan kecepatan tinggi sekali dan jatuh di kerumunan orang-orang. Dan ini umur 12 tahun kalau nggak salah. Dan selama 3 tahun, 4 tahun berikutnya itu sudah lomba tidak pernah ada angin. Dan saya sempat mengusulkan, yuk dari organisasi ngadain dong pecaruan segala macam, nggak ada tanggapan. Dari tahun kedua ya saya amati ini kayaknya ada something wrong. Jadi nggak dilakukan hal tersebut. Jadi sampai di Facebook kan saya juga masih admin di grup layang-layang di FB yang kita buat sama teman-teman sekian lama yang lalu. Jadi sana yuk kita donasikan si rupiah yang ngobrol Banten untuk Mecaru. Yang ternyata ditanggapi oleh organisasi setelah sekian tahun Mecaru baru ada angin. Believe it or not, percaya atau tidak, itu fakta. Ya saya ngerinya tuh ngeliat ngalit itu loh, waduh gak kebayang. Teman saya sendiri Guste yang waktu itu ngangkat anak-anak kecil nih yang dengan berdarah-darah. Terus kalau dalam kondisi seperti itu gimana cara mempertanggungjawabkan siapa yang salah? Itu kalau gitu Blida. Panitia setahu saya sudah memperingatkan penonton untuk tidak masuk. Oh gitu. Nah, kembali antusias penonton berlebihan. Di sini juga penonton termasuk netizen juga harus belajar. Kan kita jadinya penting pembelajaran. Kita kalau sudah ada warning ya janganlah gitu loh. Gak macam-macam karena nanti akan ada risiko. Nah risikonya seperti ini. Atau kapan hari saya lihat ada penunjang layangnya ikut naik ke atas, nekat dia secara tidak sengaja dan itu di luar kuasa pelayang-layang dan jatuh menghujam laksana panah. Zoom. Kebayang nggak kalau kena kepala manusia tembus sampai songjitnya? Kalau kena manusia tuh cus. Ngeri sekali. Nah itu faktor-faktor yang bisa terjadi di tengah lapangan. Atau dikilit tali sampai koler kulit. Tiang sendiri sempat koler 2-3 kali lah. Oh sempat Blida ya? Sempat. Di lapangan kemarin saya lihat 2 tahun yang lalu kelilit tali sampai ditomplok dengan pengiling tali yang dari besi. Aduh. Tapi untungnya nggak luka-luka. Oh gitu. Agak nih. Untungnya selamat.
Ya, ya. Itu yang paling ngeri saya itu aja satu. Nah, berbicara faktor resiko melayangan, kan pernah beli bahas nih di channel YouTube yang lain kayaknya itu saya dengar itu pernah ada orang meninggal, bukan meninggal sih. Orang kelilit layangan, kemudian dia tiba-tiba kecelakaan, kemudian telat ditangani, kemudian meninggal. Oh, karena prosedur APD. 2020 prosedur itu, APD. 2020. Gimana itu beli deh ceritanya beli deh? Nah, itu lagi waktu demam celpuk ya. Waktu demam celpuk setelah virtual pertama kita. Ya. Jadi saya tahu akhirnya orang-orang akan melayangan di rumah. Karena ada larangan untuk ya stay at home kan waktu itu. Iya. Mau nggak mau angin kencang, godaan tertinggi ya bagi kita adalah main layang. Apalagi mau dikerjain. Hobinya melayang, layangan di rumah, ya kan? Nganggon juan segala macam. Dan saya sendiri melalui Instagram saya sering ngomong, melayangan itu dengan aman. Negahan ngambun layangan tadi, nginapin layangan jangan. Kita nggak pernah tahu layangan angin itu akan berhembus atau tidak. Oh itu, nah, begitu itu dia yang jelas benar itu beli ya. Oh meninggal gara-gara telat ditangani gara-gara prosedur telat ditangani. Itu Blidak taunya dari mana? Ya saya datang. Oh Blidak datang. Nah waktu itu saya dengar pertama adalah ada kejadian layangan di Sulu kalau nggak salah menggunakan tali benang kena leher orang. Waktu itu mungkin Jak Bali juga pernah repost ya sampai menganga-akan lehernya. Oh iya pernah. Setelah kejadian itu baru bapak-bapak ini maaf saya nggak lupa nama beliau dari Serangan. Saya juga dapat berita juga dari akun portal. Meninggal karena terlilit tali layangan. Saya jadi kaget, kenapa tali layangan? Oh mungkin ada layangan memegat. Waktu itu bukan jatuh layangan, tapi memegat. Anginnya tuh kencang banget ya, hampir seputar 30 sekian knots karena saya bawa anemometer. Wih, ini berat nih. Nah ini di luar kuasa pelayang-layang. Dia putus pasti bawa tali. Dan talinya ini melintang di jalan. Dan ini ditabrak oleh bapak tersebut. Ya. Katanya naik Scoopy beliau. Ya. Terus tapi beliau nggak mau berhenti sambil berusaha melepaskan tali, masih naik motor. Oh masih naik motor? Nabraklah alat mobil gini jalan tuh loh, apa nggak tahu mobil bangkung apalah namanya, eksavator atau apalah. Mobil. Nabrak kendaraan berat yang parkir. Dan beliau mengalami cedera kepala berat. Yang problemnya adalah ada 2 ambulans datang tidak mau ngangkut karena nggak pakai APD. Oh gitu, udah ada ambulan di TKP udah datang. Nah ini berdasarkan cerita keluarga karena dia datang ke rumah korban, ke rumah duka waktu itu bersama beberapa teman layang-layang tanpa mengetahui siapa sih korbannya, siapa sih pemilik layangnya, tapi karena betul-betul rasa responsibility, waduh nih layang-layang nih nggak ada kita nggak pernah tahu siapa orangnya, kita datang minta, saya sendiri pribadi dan atas nama teman-teman dari Angon minta maaf ke keluarga. Mungkin karena layang-layang beliau sampai seperti begitu. Dan ternyata keluarga menyambut kita dengan baik. Tiang udah pasrah nih, uang gua dikeplokin ini di sana diserbu. Saya nggak ada masalah. Tapi akhirnya kaget dan bangga, keluarganya welcome banget dan menceritakan kronologi sampai dengan kemarahan keluarga terhadap petugas di lapangan, protokol. Yang berlaku. Dan waktu itu malamnya saya komplainkan dengan seorang kawan di birokrasi, protokol yang terjadi ini justru akan membunuh masyarakat yang butuh pertolongan. This is not right. Benar, karena saya juga mengalami kejadian serupa sekian minggunya gitu loh. Setelah itu ya dengan ibu saya di sebuah rumah sakit swasta gitu. Gimana itu? Jadi kembali tentang rapid test segala macam itu yang saya tahu itu adalah hal menghambat, yang memang terlalu menghambat dan itu udah nggak, pokoknya sebenarnya aturannya bagus ya, pelaksanaan di bawah pelaksanaannya terlalu kaku mungkin ya gitu ya. Kaku, sing jelas dan money oriented, sorry to say itu fakta gitu loh. Pesan benarnya telah selain tali maya sama tali rupiah what for? Iya. Itu yang nggak benar. Nah dalam kondisi seperti itu siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Kan sulit jadinya ya. Setahu saya ingat saya dari keluarga yang sempat marah dan beberapa saksi mata juga menyebut sampai keluarga tuh ngebug ambulansnya.
Ya. Dikasih pertolongan. Andai kan bapak itu ditolong ambulans pertama, mungkin akan selamat. Ya, ya. Oke. Pendarahan di kepala beliau bisa dihentikan. At least masih punya kesempatan untuk selamat. Nah, kembalilah lagi ke prosedural dari rumah sakit yang ya siapa sih yang nggak tahu kekacauan waktu itu. Nah, dari sanalah saya mulai berpikir. Orang jadi takut berobat ke rumah sakit segala macam. Wah, ini akhirnya semua akan terjawab oleh angka mortalitas. Nanti kita menyambung ke sono. Nah, Blide kan sempat ngobrol sama keluarganya itu. Itu yang meninggal tuh nggak dibilang mati kena COVID kan ujung-ujungnya? Atau waktu gimana? Itu enggak. Oh enggak ya? Waktu itu enggak. Syukurlah. Takutnya kan waktu itu COVID enggak, tadi bilang. Jelas-jelas beliau kecelakaan cedera kepala berat. Ya cuma salah satu yang paling nggak masuk akal waktu korban perkelahian pembunuhan yang terjadi Di Sanur. Oh ya. Saya loh punya teman itu. Dibilang COVID gitu? Udah jelasnya ya. Gitu vonis dari rumah sakitnya. Itu yang ya saya nggak tahu, doesn't make sense sekali. Doesn't make sense sekali. Oke. Oh ketawa ya. Tiang kan gini Blide. Kalau Tiang mengamati soal netizen di lapangan musim-musim layangan kan banyak yang rebutan ketika ada layangan putus itu. Ketika layangan seseorang putus kemudian jatuh di rumah orang atau di rumah siapa gitu. Nah, itu hak milik siapa? Ada misalnya aku nih nemu layangan. Cang lah. Cang lah layangan. Nah, siapa hak milik ini? Sampai pusing kemarin. Beli tuh lengah kelisnya saat DM. Beli layangan yang belum diakuin ini, beli layangan saya kena rumah saya kena gini. Kok ke saya kengke menjawab. Kalau layangannya diambil tuh hak siapa gitu. Nah. Ya, malah itu menjadi bisnis. Oh gitu ya? Di sebuah kawasan, to say non. Layangan di Sanur memegat, mereka nemuin atau saya malah dengar selentingan ada sengaja untuk memutus layangan, dijarah dan dijadikan uang. Itu fakta itu. Gimana itu dijadikan uang? Di kawasan Renon. Gimana cara jadikan uangnya? Ya jatuh kan, yang lah hak miliknya. Nah, itu kita datang sana, ini layangan saya. Oh enggak, berani nebus. Wani piro. Oh gitu. Tapi saya waktu itu memaklumi saja. Oh ada gitu? Ada. Makanya saya bilang itu jadi bisnis. Tapi saya memaklumi karena waktu zaman layangan pun semua sebagian besar orang mulai tidak bekerja dan sebagian juga di PHK kan. Ya sampai seperti itu. Saya nggak kaget karena dari awal dari bulan Maret masuk tanggal 2 Maret setelah kejadian pertama COVID diresmikan masuk Indonesia, ulang tahun pertama kemarin itu yang saya buat postingan. Hal-hal seperti ini akan terjadi, salah satu. Termasuk di layang-layang pun terjadi gitu loh. Jadi timpal-timpal saya yang waktu itu mentakon cara menanggapin. Ya wajar ya manuduk layang, ngelang layang ada tanda tangannya nggak? Ada KTP, ada kayak STNK-nya ya, itu kan ada nomor BPKB lah kalau mobil ya, nomor rangka segala macam nggak ada, ya gimana bisa mengakui? Kalau itu benar punya dia, wajar. Nah akhirnya kembali ke sebagian kecil sudah mengalami kehilangan rasa morality, humanity. Itu sudah terjadi di waktu itu saya tangkap, oh ini yang terjadi seperti ini. Kalau lama kelamaan nanti akan menjadi bahaya. Ini kan bukan tipikal, seharusnya bukan tipikal asli orang Bali seperti itu gitu lah. Karena Tiang di DM itu beberapa kali sempat ngadu nih, men layang saya diambil sama ini. Ceritanya gimana? Ini layang saya putus gitu. Ini sebenarnya yang saya diambil di rumahnya dia, ini gimana ya, viralkan diamin, ini pencuri layangan ini. Oh, saya sering diminta dianggap pencuri itu, yang ngambil itu dianggap pencuri, masuk akal nggak atau gimana? Nggak. Karena saya pernah dikasih video langsung dari teman saya, gitu? Layangannya tetangga dia jatuh di tangganya dia, menjajal lah tua nih, umur 50-an tahun menjajal sampai. Janganlah layang ulung yang dini, janganlah layang, jangan layang ulung menjajal, untungnya tidak berkelahi. Jujur saya pengen posting waktu itu, ini bakalan heboh nih. Cuma saya kembali berpikir, kalau ini saya posting, ntar
dipikir saya cari kesempatan Ya. pikir manein followers ya. Aduh, Ya, saya nggak ya. pernah kepikiran kayak sana, enggak sama sekali. Tapi kok asalnya sing sopan ini cuman akhirnya menjadi hiburan pribadi buat saya. Oh, Jadi gitu? saya tunjukin ke timpal-timpal ini loh. No, di daerah Gianyar nih layang ulung nih bapan-bapan tua-tua nih menjajal kan. Benar dilihat bungkar mereka. Sampai segitunya beliau layangan itu celepuk pula. Oh gitu. Sampai aduh my god gitu loh. Dan mungkin karena celepuk lumayan mahal waktu itu Ya, 500 ribu ya. kan mahal lah. Wajar Nah sekali. mungkin bisa gimana sih sebetulnya win-win solution kalau kondisi seperti itu Blida? Kita bisa mungkin Blida bisa edukasi lah. Aduh, kayaknya cara Sulit ya? susah. Itu yang paling susah. Kalau layangan saya dibegitukan, Sampai ngamuk ngeles udang Blida, kan saya. Ngamuk saya benar loh. Tapi kalau yang saya salutkan nih ada Oke. contoh di Mengui nih. Oke. Sanggah nih tepeno layangan memegat. Oh ya. Pernah ada. Yang punya rumah nih DM saya baik-baik. Saya kebetulan pas Bali notifikasi ada DM. Isa ngabalin. Ternyata begini saya layani. Saya layani. Nggak semua DM saya layani, tapi ini saya layani. Dan kebetulan yang punya rumah nih penapiang Pak umah dia sanggah tiang seperti ini loh, dibeginikan. Layangannya udah tiang turunkan, dibongkar. Tolong dong minta bantuan, diposting siapa yang punya layangan. Tiang kan tanya balik, jangan-jangan kecak-cak ada mana kan gitu. Saya ngerti yang punya layangan pasti takut. Saya bilang, oke saya posting. Asal bapak sing cak-cak panai dan yen bong orang teko gen ke kebun tiang kemulih tiang idih pelih tiang pun demen. Aduh, wih belong Bayu dong, ini baru orang yang wow. Maka saya posting. Dan yang punya layangan, konten saya, sengengken mau kemo sengengken. Nuna sagang sinampuro, pastikan karena tiang jelaskan ke yang punya rumah, yang punya layangan nggak sengaja menjatuhkan. Iya kan? Ada memegat, satu sisi lepat dari kedua sisi, dari si pemilik layangan dan si pemilik rumah. Itu harus disadari bareng-bareng. Carilah win-win solution di mana apakah nanti si pemilik layangan akan membantu secara apa, kalau dia bisa membantu secara cash, misalnya kerusakan, bisa upah kare, atau paling nggak ikut bareng membersihkan. Betul. Karena dari pemilik rumahnya udah datang aja dia udah seneng gitu. Itu yang saya salut, keduanya itu win-win solution yang bagus sekali. Itulah karena orang Bali kan rata-rata itu pasti yang benar. bisa. Nah, itu yang benar. Di sana, ya. Itu ciri khas nak Bali nu sejatin gitu. Itu betul. Nah, itu yang harus kita jaga malahan gitu. Nah, sekarang kan udah mulai lenggang kira-kira nih 2021. Pemerintah juga nggak terlalu mengekang kayak 2020. Lalu Blida lomba layang-layang di tempat umum Padang Galak misal tuh masih sah nggak dilakukan? Atau gimana masih dibatasi harusnya kira-kira? Nah, disinilah masih terjadi uncertainty dari pemerintah. Ya, ini agak sebuah pertanyaan simple tapi mengena kemana-mana jujur aja gitu ya. Betul. Berbicara masalah kebijaksanaan pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyakit. Nah, ada dua loh, percaya sama pemerintah, percaya sama penyakit. Saya percaya kedua-duanya. Kalau saya, dan saya sendiri sebagai orang, saya pingin sekali apa yang menjadi uncertainty, ketidakpastian situasi ini, apapun namanya, berkonspirasi, apapun itu namanya, situasi yang dinamakan, yang jelas membuat pasti resultnya ada dua. Ekonomi kita menjadi hancur sehancur-hancurnya, udah fakta. Kesehatan dari segi sisi virus yang sudah pernah merasakan tahu banget, dan itu saya percaya banget existing karena mata saya nggak bisa melihat langsung sih cara nepuin gelas seperti begini, but I do believe karena bahasa lontar masalah grup. Tapi sisi lain saya tidak ingin aturan-aturan ini membuat kita menjadi budaya kita terkikis. Budaya dan tradisi itu adalah harta yang tidak ternilai bagi saya. Orang datang ke Bali, turis datang ke Bali untuk apa? Menikmati keindahan Bali. Tradisi dan budaya. Pergi deh ke New Zealand, ke Auckland. You wanna go to Europe, you wanna go to Alaska, more beautiful places. There's so many beautiful places di dunia ini. Lebih luang ke Bali. Jujur aja ya. Betul. Traveling. Saya pernah ke Singapura juga kan bersih. Apa yang mereka cari ke sini? Tradisi dan sakralisasi plus taksu, budaya, Bali. taksu. Bali itu metaksu. Betul. Upakara ngubang segala macam. Nah ini maaf gitu loh, mau MDA, PHDI segala macam.
ada aturan yang mana harus kita ubah, mana yang enggak. Ini laksana, ini real nih. Ya. Odalan alit nih. Yang ngubangnya menu nih marah kata ngubang. Warang nggak kita makan menu? Nggak kan? Real. This is the thing. Ya. Tapi kalau memang pemerintah melaksanakan dengan bagus sekali apa yang menjadi protokol aturan dengan baik dan benar tanpa ada aneh ben kita gitu ini, kita masyarakat Bali itu adalah paling disiplin. Oke. Ya toh? Betul. Paling disiplin. Kalau orang yang ngemaskan Orang gitu B. Lain kalau di luar Bali kan masuk. Nah, itu di Australia, di New Zealand. Wih, mereka travel bubble, mereka ngeri tanggal 24 tuh saya lihat. Keren banget. Di Bali karena jering di penjara kan kalau masih dia di lapangan. Lihat Mas. Mau tadi saya ada sama ngobrol sama salah satu teman mau visit, mau ngobrol juga sama beliau. Jadi saya pastikan 2021 nanti caraan pangidang rago offline. Ya nggak mau budaya kita hilang. Kita 2020 virtual is more than enough cukup. Itu hanya untuk mengisi kekosongan, kejenuhan karena kita mengejar happiness. Dari happiness tingkat stressful kita yang tinggi. Betul. Angin kencang apa dia lakukan? Main bulu tangkis ngidang, melayangan ya itu make fun. Ya. Kalau kita fun, happy, imun kita naik, percayalah bahasa dokter ya. Saya ada saktiin kan imun soal itu sih. Betul. Itu nomor 1. Saya setuju dengan itu Pak De. Harus dong. Mau ngarah-ngarah aja. Tapi sebatas berapa? Karena ada batasannya. Sebenarnya bukan imunnya sebenarnya bukan melayangan, tapi perasaan bahagia, perasaan tertawa lepas itu yang yang sebenarnya lebih spesifiknya itu. Precisely. Ya. Sangat tepat banget. Melayangan kan hanya gininya aja. Sarananya aja. Sama dengan mancing, dengan Mobile Legend. Yang 2020 bikin kok layangan Jag Bali juga, wah besar ya dulu deh. Ketika naik, wih deman hati, ben. Saya nggak ada foto, saya otentik. Gitu. Saya ada foto, saya ada video, saya otentik. Gue viral gak ada gitu ya. Saya nggak jadi viral kan itu namanya. Kalau nggak ben layangannya. Nunggu masa ada bantang nih beda. Bentuknya apa? Bukan tuh kan angka 8, beten, lantang, lojor itu enggak kan. Itu nggak mati angin itu. Kalau layang celepuk 2020 tuh aneh-aneh hasil gambarannya ada nih kakek Sugiono, layangan celepuk raksasa gambarnya kakek Sugiono gitu. Ada nih aneh-aneh kok. Jadi emang betul. Jadi layang celepuk itu ternyata memiliki seni yang luar biasa tinggi. Jadi sampai saya ngomong sama teman salah satu kolektor seni dan pemilik galeri sebagai kurator juga untuk membantu anak-anak di Rariangon. Bahwasanya ini lo bagian dari flying canvas yang bisa dijadikan koleksi buat mereka penikmat seni. Terutama saya sendiri, teman-teman dari Jakarta banyak inquiry-nya, permintaannya tinggi sekali terhadap layang-layang celepuk yang mereka tidak ingin terbang, tapi ingin gantung di ruang tamu mereka. Dan ini menjadi suatu kesempatan emas buat teman-teman Rariangon waktu itu. Cuman sayangnya trennya kepotong oleh perkembangan seni cutting yang menuju ke 3 dimensi dan itu bagus banget gitu lah. Dan ditambah lagi masan layangannya mulai pudar, mulai menurun di September Oktober, jadi drop lagi, hilang lagi feeling Rariangonnya, jadi nggak naik lagi. Mungkin sekarang kalau kita laksanakan itu bisa jadi akan kalau kota sounding lebih awal mungkin akan menjadi sesuatu alternatif income buat timpal-timpal tukang tato yang berubah profesi menjadi tukang airbrush layang-layang, tukang lukis layang-layang, itu menjadi suatu alternatif income yang luar biasa sebenarnya. Kalau tidak, kalau layangan itu sama nggak kayak dunia musik, di mana ada kerumunan, di mana jadi ajang politik praktis gitu. Kalau layangan gimana Lida? Jadi kalau pemanfaatan situasi dalam politik praktis bisa terjadi di segala bidang termasuk layang-layang. Semua bidang pun bisa ya? Semua bidang bisa. Mancing bisa, rally sepeda bisa, semuanya bisa. Oke Blida, sekarang kita akan bacakan komen pertanyaan netizen ya Blida ya. Netizen Jag Bali biasa anak barbar-barbar. Woi barbar sekali, banget sangat barbar gitu loh. Mudah-mudah kok aku yang di tag, di mention nggak jelas.
Ngomong-ngomong, ada pertanyaan aku sebagai antek WHO nggak apa? Kangen sekali, no. Yang pertama, apakah Naga Raja akan mengudara lagi di tahun 2021? 200 juta, siapkan saya 200 juta, saya terbangkan. 200 juta dulu, saya akan buat. Nitip pertanyaan Min, apakah bakal ada lomba layang-layang lagi seperti sebelum COVID menjelang di Bali? Ada pembatasan. Oh, ada saya lomba. Lagi usahakan itu ada. Proposal udah beres. Nah. Oh, udah ada proposal tidak? Ada beres. Di mana nanti tempatnya? Jadi planning kita, saya buka nih sedikit ya. Planning kita itu ada, saya lagi usahakan untuk 5 lomba layang-layang offline. Offline di Bali ya? Di Bali. Di Denpasar? Atau di kembali ke program pemerintah lagi yang harus kita tidak berbenturan lebih. Karena bagaimanapun apapun yang sisi pandang kita dengan sisi pandang dunia nanti itu, ini sedikit agak melenceng ya. Oke. Antara, jujur saya tipikal orang yang sangat suka untuk tidak. Saya adalah manusia yang sangat suka menghirup oksigen. You know what I mean? Oke. Tapi kenapa tidak pakai masker? Sering dulu. Saya balik, apa kamu mau pakai masker nggak di jalan? Di jalan pakai. Kalau saya pakai masker aku denda. Kan? Nah itu kan. Oh, jadi gitu. arus dunia ini terjadi. Gitu Ya. Inquiry dunia itu terjadi, Rego. Ya apa yang terjadi di India dengan pemberitaan segala macam, maybe yes, maybe no dan segala macam ini itu terserah. Yang penting yang kita tahu adalah warga Bali itu nyaman-nyaman Rego ini semeton kita tuh orang-orang taat aporin. Nah, ya gitu kan? betul. Karena di adat tuh memang kompak sekali beli deh. Dan pencitraan dari sosial media sangat penting sekali. Dan saya nih offline ini kita tunjukkan ke dunia bahwasanya kembali saya nggak pingin tradisi ini hilang. Oke. Harus melayani kita jalankan. Satu, kita di outdoor. Kedua, orang apa pemerintah dan dunia minta jaga jarak dong. Oke. Penting jaga jarak lah ya Garut bro. Ya. Betul. 3, pakai APD, masker segala macam. Sukonden nganggo masker, kita pakai masker. Tanya anak-anak Rariangon. Nggak apa, kenapa? Takut kebus ya debu. Ya, saya kadang-kadang itu juga saya di jalan ini pakai ada undang nama saya. Masker sing selam sing makin dengas tadi. At least benar. At least kan Rego mengikuti gitu loh. Nah, saya juga minta teman-teman seperti itu, ukuran layangan juga kita batasin ya. Dulunya ada 8 meter, 10 meter. Sekarang kita di 3 lomba pertama 5 meter. Oke. Jumlah pesertanya kita batasin juga. Pasti ngelak nanti koyan subaman izin ke bedemen gitu loh. Man izin offline aja kita sudah suka. Oke. Nah, kita batasin jumlahnya, ukurannya termasuk dengan satu seke berapa 10-15 orang dengan terdaftar dengan KTP ya kita mengikuti apa jadinya CHSE, cleanliness segala macam itu untuk ke tracing segala macam ya wajar saja. Dan itu saya pikir adalah sesuatu hal yang bagus karena kenapa sebelumnya orang mendaftar layangan terdaftar seko antru alamat jalan surga, nah itu fake banget. Kita nggak mau orang-orang jadilah real people, itu aja lah. Tuh ya cuma nanti pastinya akan ada big size yang kita persiapkan juga. Tuh. Yang pastinya kita usahakan lagi offline tuh kan. Bledek Soto kan dekat banget sama Ray Mantro. Berapa dapat dana dari Mantro? Luar biasa. Pak Rai. Kok bisa ke Bledek? Apa dekat? Apa gimana itu kedekatan Bledek sama? Itu Haji kalau Haji nonton. Kan nggak bisa kita nilai hitam putih kan? Ya. Kalau dekat dengan ini belum ya betul. Saya dekat sama beliau. Ya. Sama Ida. To be honest, Laksana saya sebagai kakak saya sendiri. Oke. Sebagai kakak, sebagai saudara, menjajal tiang ya, Haji. Berbeda pendapat Sering ya? Juga sering. Oh gitu. Kita chatting sampai jam 2, jam 3 pagi, bahkan jam 4 beliau bangun jam 5. Saya belum bangun. Kalau membicarakan masalah ini, jalan rusak segala macam. Ini yang saya selalu wow. Sampai Ibu Sally juga berpikir waktu kembali Naga Raja beliau datang karena saya undang segala macam. Tapi ditinggal berkunjung ke Komodo waktu itu tiba-tiba harus meninggalkan Komodo, meninggalkan Ibu Sally di tengah lautan demi nunjuk Naga Raja. Saya di WA sama
sama tuh ibu. Nih ada soulmate-nya nge-WA nih suruh ke Bali, jaga harus ke Bali. Aduh maaf sih Bu, ini masyarakat juga sama saya. Udah janji loh audiensi, jangan salah ditunggu orang, bukan tiang mantan. Ya tapi itu cuma bahasa intermezzo beliau terhadap saya. Ya kalau dana, Haji lunas dong dana 3 miliar, yang ngomongnya yang hutang. Aduh, nggak ada dana. Sebagian besar pertanyaan sih berapa tahun ini ada lomba layangan nggak itu sebagian besar? Sebagian besar dan sudah saya jawab semaksimum. Nanti gini, kalau 2021 ini akan saya mulai dengan Expo UMKM layang-layang malah. Karena itu bulan Mei ini 21-22 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20, 21-22-nya kita buat UMKM layang-layang. Saya ingin tunjukkan ke pemerintah Provinsi Bali di Indonesia, layang-layang ini loh sebuah industri yang bisa membantu banyak orang. Supplier ting, supplier tali, segala macam, sampai tukang tato jadi tukang airbrush, undaginya segala macam, tukang transport, tukang apa, danebin, ngabo, juan penunjang layangan segala macam, itu jadi bisnis yang luar biasa dan itu memiliki value ekonomi yang sangat tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa main layangan di tempat prostitusi, Pak Dek? Tergantung, jadi tempat prostitusi di mana Danau Tempe dan lain-lain dulu. Kita udah rencana ada bahas prostitusi Sanur loh. Prostitusi Padanggala maksudnya. Oh, Padanggala maksudnya. Oh, benar. Di samping lapangan tuh kan. Samping lapangan tuh menggeser kabin, misi pindah ke tengah lapangan kemarin, kemudian dibongkar oleh Pemkot segala macam karena melanggar itu tanah pribadi dia bangun, kata izin. Wah, pokoknya seru. Jadi berbicara ini apa prostitusi? Pelayangannya maunya. Katanya. Ini apakah boleh? Oh, ini pertanyaan gini nih mancing nih kayak. Oke, kebetulan ada pertanyaan gini, kita langsung aja bahas soal prostitusi di Sanur nih. Mau tahu sejarah prostitusi? Nah, kalau di Sanur ini kenapa beli Dek? Kok bisa banyak sekali tempat prostitusi di sini? Kita nggak usah jadi udah rahasia umum lah gitu. Stigmanya ya. Ya, kalau udah tempat prostitusi di Sanur gitu. Nah, gimana sih ceritanya beli Dek? Yang cara sesenggaan Bali kadung mencolek pamor kan gitu. Oh gitu. Gitu kan? Sebenarnya di Kuta juga banyak sekali prostitusi. Oh, di Kuta ada ya? Masa lu takut sama gue lo? Aku kebetulan gaulnya di Denpasar aja soalnya. Masa uli ubud main gaulnya di Denpasar. Ada pasarnya sing kuah mah dekat Sumatera Barat mah kuah. Banyak. Oh gitu. Ya cuman terkenalnya di sana. Oh gitu. Oke. Itu ada sejarahnya sendiri. Gimana tuh ceritanya? Saya pikir prostitusi pun juga sama dengan kehidupan seksual yang lain. Itu dari sejarah bumi bahwa adanya Sodom dan Gomorrah itu dari sejarah Atlantis segala macam. Kamu pikir saya udah lebih dari tahu untuk membaca sejarah tersebut. Begitupun juga prostitusi yang ada di Bali. Kenapa terkenal di Sanur? Kalau saya mau tunjukkan jalan kita ke belakang saya. Lagi 1 kilo, nanti ada tanah kosong dimiliki oleh PT Restu Maharani yang dulunya di sana adalah pangkalan TNI Angkatan Laut di zaman Jepang. Pangkalan Jepang waktu era penjajahan. Pertama prostitusi di sana itu ada tahun berapa? 1940-an sekian. 40-an. Ya. Dengan Jepang itu membawa sorry to say saudara-saudara kita dari Jawa Timur, dari mana-mana untuk jadikan budak seksual. 1942-45 terusir, kasihan dong, mereka kemana lagi? Mereka nggak punya skill, nggak punya keluarga, dan menjadilah bagian konsumsi seksual masyarakat lokal. Ini sejarah yang saya gali dari orang-orang tua, karena pertanyaan saya sama persis. Nah sampai saat ini kan di Sanur juga banyak kan. Belum pernah dengar kan sampai sejauh itu sejarahnya. Iya. Itu fakta. Kalau kita menanyakan ke saksi sejarah yang hidup di era tersebut, masih ada 2-3 orang di daerah Semawang ini dengan umur yang sudah uzur sekali. Mereka tahu angkatan si berapa. Saya dari kecil lah terbiasa berteman dengan orang memanggilnya sundel. Bahasa kasarnya gitu lah. Kasar. Bagi saya mereka ini adalah teman-teman saya yang menghadiahi saya dengan berbagai banyak hal. Waktu saya SD, setiap kenaikan kelas saya mendapat posisi yang terbaik di kelas. Mereka ngasih saya hadiah pulpen yang indah,
baju segala macam dengan kebaikan hatinya. Dan saya bertanya kenapa beliau-beliau ini seperti ini. Karena semuanya ekonomi. Yaitu angkatan keempat kalau nggak salah dari angkatan keempat, angkatan kelima saat awal-awal prostitusi itu ada di Semawang. Dan sekarang bisa dibilang clear. Kecuali di belakang Circle K Blanjo. Itu aja yang tersisa. The rest sudah nggak ada. Nah, kalau tempat-tempat prostitusi di Sanur itu kan nggak diakui sama pemerintah nih, Blida. Saya dulu ini sering, kebetulan saya kan juga jurnalis dulu nih, Blida. Sekarang jobless. Sekarang freelance. Jadi bebas ngomong apa aja. Nggak pernah diakui. Oh mana nggak, kita nggak tahu kok gitu. Nah pernah sesuatu saat gitu ada rilis dari pemerintah bahwa tidak ada tempat prostitusi lagi di Bullshit. Nah saya investigasi lah di lapangan gitu. Contoh banyak. Jadi saya investigasi dah. Oh ternyata masih ada. Nah itu gimana sih? Apakah ada setoran? Setahu Blida itu gimana? Setiap tempat prostitusi itu nyetor ke adat ada diuntungkan, Banjar diuntungkan. Dan siapa yang punya itu, Blida? Adat enggak. Enggak ya. Kenapa Banjar diizinkan? enggak. Kalau nggak ada, kenapa diizinkan? Warganya sebagai pemilik. Oh, ada warga di sana sebagai pemilik? Dan sekarang sudah saya bilang clear. Karena sudah nilai ekonomi udah berubah. Dulu di zaman era 80-90 ya. Dan itu mensupport keuangan dari warganya sendiri, dari kos-kosan, dari kamar segala macam. Iya, benar. Cewek-cewek itu kos di sana ya? Ya, secara adat. Sekarang pun beberapa masih ada yang kos-kos, tapi mereka kerjanya ke Kuta, ke Seminyak di zaman true normal. Di zaman abnormal, tiarap balik kampung. Balik kampung semua. Jadi kalau ke aparat, selihat mata saya tanpa saya bisa menunjukkan bukti otentik melalui video dan foto zaman sekarang, ya itu ada banget. Mesing cuman tuh kan masih banyak yang lain-lain. Mau nih nelayan nih ngejuk kapal nelayan gede nih ngejuk bis. Sorry ya kalau gua mau ngomong nih bukan karena aku. Setelah saya mancing loh kok kapal ini di stop oleh aparat bilang orang cari duit sana. Kecos ke kapal. Nah udah sih setor beli. Oh my god. Nggak cuma di prostitusi aja. Nah ini sudah mengakar busuk di Indonesia. Betul. Di Indonesia orang pejabat Indonesia kan lemahnya di situ, Blida. Mengakar busuk. Makanya saya waktu jadi jurnalis dulu itu sering banget suka saya menjaili aparat itu, Blida. Ketika aparat rilis berita soal kita sudah gini bebaskan prostitusi, besoknya saya investigasi. Saya udah kerja sama aparat gitu. Bahkan ada yang aparat yang punya selingkuhan di sini. Oh ya, pas. Makanya, aduh, ya itu dunia undercover lah ya. Artinya yang di balik layar gitu. Betul. Kita tahu lah posisi pemerintah seperti apa, gimana sulitnya pemerintah untuk. Yang cara bahasa Bali kalau beli lihat ya dari prostitusi ini milah-milah laku gitu kemana-mana di menjalan. Oke. Termasuk Satya Mitra kone padahal itu sebenarnya karena zaman sekarang kan Kaliuga Ruwa Bineda Blida dijelek ada luang nih masih gitu loh. Di prostitusi sekarang misalnya anggap dijelek, bisa. Kalau kita lihat positifnya juga, bisa mencegah perselingkuhan. Bisa. Dia pun yang berselingkuh pun juga saya juga sering ngomong teman-teman nih bukan di luar teman-teman pun Yanci melinasi dia ngabot tekor menyi mulih gitu. Itu sesenggaan ambo padat sekali gitu. Ya fun boleh di luar bla bla. Lo mau nih, jangan cuma mau nih, lo mau nih fun boleh di luar. Nah, untuk meningkatkan kecintaan terhadap pasangan silahkan. Tapi not more than that. Tapi prostitusi juga salah satu. Saya gimana ya? Saya tidak melihat prostitusi itu sebagai sesuatu yang hina, enggak. Hina, oke. Enggak hina ya. Oke. Kebayang nggak sah? Andaikan sebagai seorang prostitut. Melayani 1 sampai 10 lelaki setiap hari. Kalau kita jadi perempuan. Ya. Sedih nggak sih?
Ya, betul. Because if we want to Pasti have sedih. sex adalah sesuatu yang connected dengan love, passion, segala macam. Oke. Ini kita terpaksa. Itu pemiliknya berarti bukan orang luar beli ya? Apa Orang lokal juga. Oh, banyak juga orang luar yang banyak juga orang luar. mengontrak tanah ada, mengontrak rumah, bangunan ada, banyak. Banyak sekali. Kalau setahu Tiang dulu ya sempat ngobrol sama anggota dewan, ini perputaran uang di dunia prostitusi di Sanur tuh banyak, puluhan juta per hari bisa, atau per hari atau per bulan kalau nggak salah ya. I think Sempat dulu ingin dibubarkan. tahun berapa? Nggak tahu. Yang jelas sebelum pandemi lah. Oh, masih bulan-bulan tahun-tahun belakangan ini saya berani confirmkan itu angka puluhan juta daily itu nggak terjadi. Kalau era 90-an mungkin. Mungkin ya. Oke. Era Karena 2000 dulu ini sempat ada anggota dewan dari Sanur cerita sama saya, tapi off the record, bahwa sempat dulu ingin ditutup semua prostitusi Sanur, kemudian mereka bersatu, mengumpulkan urunan, membayar puluhan juta ke ya, no ya lah. itu akhirnya jalan lagi gitulah. Indonesia kan lemahnya di sana. Tapi kita kita nggak ingin agar itu ditiadakan ya. Artinya kita hanya membicarakan realitas saja sebenarnya. Ya, fakta itu. Ya memang nggak bisa dibantah, memang itu ada beda ya di Sanur ya. Betul, ada banget. Makanya beli tuh ngomong nggak cuma di sana. Sanur tuh mau kadung mencolek pamor gitu ya. Lidahnya. Mau cari kayak tadi Padanggala mau. Oke. Malah teman saya ini kejadian yang tidak pernah saya lupa. Gimana itu? Pas itu lomba Layangan. Terus pada WTS dari komplek Padanggala keluar, lari ke tengah lalu ke tengah lapangan dia. mengejar teman kita. Ya? Setelah having fun, nggak bayar. Oh, yang viral itu temannya Lida itu. Ya maksudnya teman kita. Yang sempat viral itu kan. Dia shoot malam tapi sing lapes ya kan. Bayar saya ingat. Oh my god. Sempat viral itu di medsos loh. Saya sampai dong ya tuh tanang gitu. Ini ya kamu bayarnya 50 aja kamu gitu. Kan viral itu kan di medsos. Aduh Tuhan, itu yang paling saya pikir kadang menjagur. Sekocen Oh, Lida di sana waktu itu kan. Tapi waktu itu tidak ada semangat untuk cepat ngambil HP jadi citizen jurnalis, nggak sempat berpikiran arah ke sana. Pun kalau iya, saya juga nggak mungkin. Kasihan juga kan. Kasihan. Tapi ada yang lain ya. Yang tipe lain yang mau kudiang meneng gitu loh. Aduh, kalau diri sendiri nggak ada sempat yang seperti itu, kasihan. Aduh. Clay, baru aku ingat. Tapi yang aku masih heran sampai sekarang itu dualitas di Kesiman dan Sanur itu sangat kuat. Misalnya sakral kuat, dunia seperti itu kuat gitu, tetap bisa jalan itu kalau berdampingan gitu loh. Kalau kita berbicara Padanggala sebagai dualitas tempat, di sampingnya kan ada pura sangat Padanggala sendiri sebenarnya adalah milik Kesiman. Betul, Kesiman. Perbatasan dengan Sanur, tapi orang menyebutnya Padanggala Sanur juga kaget. Ya, banyak ada yang bilang batasannya gitu. Seperti sampai di mana ada titik batasnya kok di sana kelihatan sekali. Ya, cuman masyarakat kadung menyebut sebagai Kesiman Padanggala Sanur. Oke. Nah, di situ harusnya ketegasan dari itu pelemahan Siman punya dong. Oke. Gitu. Ya bukan Sanur punya. Sanur aja belum tentu bisa membereskan yang namanya gray area di zaman prostitusi itu. Tapi As Tenggara sekarang sudah mulai bagus, sudah mulai clear. Bisa dicek. Paling ada di Danau Tempe sebagian kecil, di Danau Poso ada 1 tempat, 1-2 tempat. Oke. The rest sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kalau kos-kosan wajar, orang mau kos dimanapun juga bisa. Mau ngalegai di mana, di Kuta, di Seminyak, di Canggu wajar. Berbentuk sebagai mereka kamuflase sebagai wanita peneman di bar bisa aja gitu loh. Iya. Cara orang atau misalnya sekarang kan online di Instagram juga banyak. Saya juga follow 1-2 yang memang betul very sacred banget gitu. Ada gitu. Hanya untuk pingin tahu saja. Nah, kalau kita berbicara soal Sanur lagi, Blida. Nah, di masa pandemi ini Sanur gimana, Blida? Kondisinya? Apanya? Pergerakan pariwisata itu pasti mati. sama juga ya. Jadi begini, ya? kalau kita berbicara
mau menyebut pandemi apa pandemi? Kalau saya pandemi. Oh, pandemi juga. Berarti kita sudah sepaham sekarang nih. Kalau dulu kayaknya Blida Karena dirimu nggak tahu. Kalau saya dari awal saya sudah menduga. Gini. Saya mau bongkar nih. Oh gitu ya. Oke, gimana? Saya sudah curiga. Saya sudah curiga dari awal. Saya takut ya. Saya nonton film pandemik, yes. Oke. Ya. Mau tahu nggak kalau saya satu angkatan Majering di Semansa? Oh ya? Oh, Blida satu angkatan sama Jering di Semansa? Iya, Oh, Blida Semansa juga ya? Iya, dia saya di Fisika 2. Sorry ya, bro. Jadi waktu saya mengalami ketakutan yang disebut dengan pandemi, karena saya ngerti banget pelajari sejarah-sejarah virologi itu banyak sekali yang saya sudah pelajari, dan teman-teman angkatan saya juga bukan dokter sembarangan, yang mereka orang-orang hebat yang sering saya ajak berdiskusi. Saya lihat, kok di Wuhan cek ada video keluar jatuh mati bla naik kereta cek. Wah, waktu itu jujur ya, tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan ini masuk Indonesia. Tanggal 9 saya punya kerjaan untuk groundbreaking buat upokara segala macam, karena untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dalam sebuah usaha. Terus masih saya jalankan sampai dengan tanggal 3 Maret saya meeting mitigasi dengan karena kebetulan saya di PRI dan Pasar. Apa sih yang harus kita lakukan karena impact-nya ini terhadap tourism. Impact-nya terhadap tourism. Oh, ini harus begini persis dengan apa yang secara logik harus kita lakukan. Nah gitu loh. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, ini benar nggak sih? Kenapa sih baru ada corona masuk Indonesia, beberapa dari mungkin saudaramu ada yang kena. Saya, salah satu partner saya mati, meninggal. Oh, ada ya? Ada. Meninggal. Saudara saya ada. Ada yang di COVID kan, ada yang benar COVID. Oke. Ada, sorry ya, maaf bahasa berarti ini yang kita percaya adanya peristiwa pengkovidan ya? Oh, banget saya percaya itu. Nah, kembali back to dengan Wuhan. Saya tahu kalau ke Cina ini negeri yang luar biasa loh buat saya. Sampai ada pepatah belajar sampai negeri Cina, sampai apapun trik-triknya belajar sampai negeri Cina. Itu pepatah yang sudah ada ratusan tahun yang lalu terhadap kita ya, kepada kita. Termasuk hubungan Cina dengan kebudayaan Bali juga sangat tinggi sekali, dari Kamciwi segala macam, Pes Bolong segala macam, itu reality yang sudah terjadi. Nah, hal yang hebatnya itu selama 18 tahun terakhir, selama 15 tahun terakhir, Cina sangat hebat untuk mendirikan, let's say apa ya, Cina tuh sangat susah untuk diakses secara internet. Kita ke Guangzhou, ke Beijing, ke Shanghai, ke Shenzhen, automatically WhatsApp, Facebook, sosial media kita ke ban, nggak bisa digunakan. Dan mereka punya program sendiri untuk tujuannya apa? Untuk mengontrol, untuk menjaga kerahasiaan negara. Nah, yang saya jujur ya, bulan Mei atau bulan Juni waktu itu, saya mulai berpikir, kok bisa video ini keluar yang orang jalan jatuh ngejar? Itu bukan dari CNN, bukan dari BBC. Itu kelihatan resolusi segala macam ini dari HP. Dan it must be, itu harusnya WhatsApp ya, which is WhatsApp itu nggak bisa keluar dari sana, nggak bisa digunakan. I was thinking like this is propaganda. Untuk siapa sih yang nggak takut? Gini kurang ngejar. Saya pun sempat panik waktu itu, waktu awal-awal itu, gila ini semua keluarga saya telepon. Tiba-tiba, sorry saya bukannya skeptik terhadap WHO. Tiba-tiba saya sampai berdebat dengan beberapa orang birokrasi. Ini lo terbang dari udara segala macam. Oh ya, of course yes. Kalau terbang dari udara, how you can protect your eyes, how you can protect your nose, your mouth, ears, song jit, song celak, song pek. Itu mah song kulit lagi ini kan. Respirasi bernapas. Apakah kita pakai APD? No. I think yang tepat adalah tutupin mulut saja, jangan hidung. Karena kita masih breathing. Kalau kita sehat, I don't think kita memerlukan itu. Dan imun kita bagus, I don't think kita membutuhkan itu. Kalau sakit wajar. Kata maaf, kata Pak Menteri yang lebih awal, sakit menggunakan wajar. Sorry, ini droplets, microplets itu wajar sekali. Kalau terbang dari udara,
mau mati lu mau kejang kalau sampai seperti itu. Nah, sekarang dunia sudah terjadi chaos yang sungguh luar biasa. Nah, sekarang saya tanya ke Erwin, pernah nggak mandi di Tukad? Saya dulu waktu kecil pernah. Tukad seberapa? Maksudnya? Tukad seberapa besar? Standar aja sih tukar-tukar di waktu saya di kampung. Hah? Ke pantai? Kalau pantai pernah mandi. Tenang kan? Tenang kan airnya? Tenang. Sebelah timur ombak tuh? Ya, beda lagi. Ada down current, ada up current, ada arus kencang segala macam. Sama-sama dengan Tukad. Sekarang ini kalau beli ibaratkan dunia ini sudah memasuki sebuah arus yang luar biasa sekali akibat. Nah, itu loh. Ya. Ibarat nih. Kalau saya renang di pantai di laut ini dengan arus ke selatan, saya berenang ke utara, mati saya. I don't have any power. Seorang soto ini ada power untuk renang lawan arus. Tiba-tiba ada kayu kambang, saya grab kayu itu renang gitu aja arusnya dan saya berusaha untuk ke tepian untuk saya bisa berdiri. That's I'm going to do, itu yang harus saya lakukan. Untuk bisa survive gitu. Bisa survive. Tapi kan kebanyakan netizen kan menilai hitam putih gitu. Baru gini. Gitu ya. Saya mengerti banget anak-anak teman-teman netizen generasi muda under 30. Kita masih, dan ini sebenarnya bukan kesalahan netizen kalau saya lihat. Ya. Kesalahan yang terjadi kan beliau tadi udah bilang. Kalau pemerintah dalam rel yang betul membuat suatu aturan dan kemudian diikuti, semuanya mengikuti dengan baik dan benar, that's going to be the reality. Tapi begitu pemerintah buat aturan, oknum sing contoh ada rapid test bekas dipakai, gimana kamu bisa percaya kalau COVID itu ada? Hilang kepercayaan orang. Kalau bagi beli sih, kalau hilang percayaan, you tanggung aja sendiri. Kalau beli masih percaya, karena beli percaya dengan bahasa alam titik. Itu Bolino mengejar sasih ke sange, udah jelas dalam lontar itu gerubuk-gerubuk itu bisa berbagai bentuk, tidak cuma penyakit, ekonomi juga iya. That's reality yang kita hadapin sekarang kalau beli. Kalau orang lain mau silahkan gitu loh, kalau orang lain. Kalau bagi beli itu. Beliau tanya kamu divaksin nggak? Mana? Saya jujur saya di satu Banjar itu mungkin hanya saya yang nggak divaksin. Apa gitu? Nggak, artinya gimana ya? Saya merasa masih sehat gitu, artinya nggak artinya karena soal vaksin ini masih belum ada satu titik yang orang A dan B itu belum ada gitu loh. Makanya saya nyari aman aja lah. Saya merasa masih percaya diri untuk bisa sehat tanpa vaksin gitu aja intinya. Blida gimana? Saya tanya nih Blida, udah divaksin apa belum? Tanya Git, jawab deh. Saya minta rokok Blida ya. Habis rokok. Beli tuh dia paling nih kadang sing rokok no. Dek Unggit tanya. Pada itu sama kayak udah Unggit deh. Nah, jadi saya punya pendapat sendiri ya, hampir sama dengan kamu. Silahkan. Saya tidak pernah melarang untuk siapapun untuk divaksin. Keluarga saya divaksin, go ahead. Kenapa? Mereka kasihan. Karena semua tertekan dalam sebuah aturan. Betul. Ya? Saya paham itu. Kalau beli nggak ada aturan yang mengikat saya. This is my show. Erwin harus tahu, saya kelahiran tahun 1976 dengan kondisi ekonomi yang sangat miskin banget. Ya, saya tidak masuk TK, enggak. Saya pingin banget masuk TK, orang tua saya nggak punya uang masuk TK. Saya jadi pedagang ngacung bersama kakak saya di panti. Panjang panti ini menjadi dagang sel namanya, ngadep Lengis Tanusan sama Karang Laut. $1 di umur 5-6 tahun. Bahkan saya tidak pernah tahu what $1 was. Karena itu bahasa Inggris yang saya nggak mengerti. Hampis saya juga ngerti nilai uang. Terima aja. Lengis Tanusan kita jual sebagai tanning oil. Saking miskinnya dulu. Makan daging seminggu sekali. Dan ibu saya masih hidup dalam kondisi sakit. Berapa bulan yang lalu saya antar ke rumah sakit dan saya tanya, Mek, panggilnya Meme, Ya, saya juga Mek dulu di rumah. Sekarang masih. Dek, di imunisasi Mek. Di Buremyo lahirnya di Bidar pula Buremyo. Di Buremyo saya cuma ingat sekali aja. Di Sukit zaman. Kalau di Cukit dulu zaman SMP saya memang di Cukit. Kalau vaksin COVID enggak. Ya, vaksin COVID enggak. Cukit itu bahasa Balin rego mesuntik mencukit sing bisa orang suntik disebut dengan cukit. Itu adalah bagian dari imunisasi penguatan imun atau bahasa kerennya vaksin yang pidana. Kudu sama vaksin jadi manusia sama vaksin. Sama aja artinya itu kan.
Dan beli cuma sekali aja polio, that's it. Nggak pernah lagi sampai sekarang. Dan saya juga konsultasi sama teman-teman dokter, dan mereka juga punya bahasa medis, politis medisnya. Oke. Use your natural, just use natural. Nah that's it, Bling udah ngerti. Memang dari awal setelah interview dengan beberapa media, Bli juga menyebutkan bahwasanya sangat penting untuk menjaga imun dari menjaga stress level kita steady, imun kita strong, karena that is the only way, satu-satunya cara. Kalau masalah vaksin, kita juga harus tahu vaksin itu minimum dibuat 2 tahun. Betul. Konen pragat, subuh menen, atiban, subuh pragat. Iya, lebih hanas ya, gitu loh. Itu yang membuat saya juga nggak Apple gini. kan merek nih, Sinovac, kayak Ya, Pfizer, betul, kayak betul, sorry betul. itu saya itu. Well, semua diakselerasi. Apakah betul diakselerasi atau it has been made before? I never know, we never know. Masalah itu gitu. Jadi sudahlah, saya akan vaksin one day, bukan sekarang. Not Ya, now. ya. I will, but Betul, not now. betul, betul. Itu aja. Kalau ada orang Bahkan mau menggunakan, Pak Ray Mantra sama Pak Jaya Negara aja saya sampai dimarah bikin berita Pak Jaya Negara Ray Mantra Jaya Negara nggak divaksin, itu DBE ditelepon saya terus sama Pak Jaya Negara. Ampun ya Pak. tapi Kamu beliau, jangan gitu. beberapa pejabat-pejabat itu memang sudah pernah terpapar COVID dengan Ya, kondisi betul, selamat, oke. dan memang ada atau beli yang tidak masuk akal itu ada persyaratan-persyaratan, ya. Kemudian waktu kemarin vaksinasi ini terjadi untuk sepertinya seolah-olah sedikit pemaksaan untuk segera ekonomi bangkit, tapi beli setuju banget kalau ekonomi bangkit ya. Ya. Untuk kembali ekonomi kita sebagai persyaratan tanda petik internasional, go ahead silahkan. Dan semoga beli harapan cuma satu ya, semoga vaksin ini tidak memberikan efek Efek yang buruk ke depannya. buruk ke depannya. Itu aja satu. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja sebenarnya, nggak lebih. Saya juga berharap gitu. Kalau melarang orang itu hak asasi. Ya, betul, Ya, betul. itu hak asasi setiap orang, gitu loh. Ya. Itu loh bro. Oke, Blida. So Sepertinya now udah you know me. hampir Now- 2 jam ini kita Now ngobrol. you know me. I don't care mau 2 jam, 4 jam, 1 jam, setengah jam. Now you know me. Ini durasi terpanjang kayaknya nih. Makanya itu arek-arek jek Bali tuh klenek kan lawan megengan tidong benar wasting energi. Oke. Oke, Blida. Terima kasih sudah mau ngobrol sama Jack Bali, Blida. Meskipun kita mungkin ya sempat beda pendapat sebelumnya. Ya. Semua akan ya cair pada waktunya gitu lah. Normal. Ya. Nggak ada ini. Jadi harus sedikit karena Blida kan orangnya selaku tokoh layangan, mungkin karena sekarang musim layangan mungkin lagi sedikit pesan untuk semeton Raryangon di Bali untuk sekarang 2021 ini, Blida. Teman-teman Raryangonku, kita jaga tradisi. Jangan sampai tradisi melayangan kita hilang. Apapun yang menjadi persyaratan kita laksanakan. Ayo, dunia internasional menyoroti kita berikan yang terbaik dari Bali. Tunjukkan bahwasanya Raryangon kita bisa membangkitkan ekonomi dan pariwisata, kita bisa hidup kembali normal. Oke. Sekian semeton sesi Semua. saya bersama Blida Soto. Dari Semoga pantai dari Duyung pantai Sanur. Oke. Baru pertama kali kan? Pertama kali.